Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat petani-petani senusantara, entah itu petani porang maupun petani-petani yang lain. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uh, porang, di mana beberapa hari yang lalu ada kawan saya dari petani porang khususnya, dia bercerita begini, Mas, saya potong tunas pada porang saya, tetapi kok malah membusuk umbi-umbi porang itu ya, kemudian mati sebagian. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, itu pertanyaan yang sangat disayangkan, kejadian yang sangat saya sayangkan. Saat saya tanya kenapa kamu lakukan pemotongan pada tunas, yang dipotong itu tunas-tunas yang muda, disisakan tunas yang tua. Jawaban kawan saya ini, loh, saya kan lihat di YouTube ada tutorialnya itu, supaya umbi porang lebih besar maka harus dilakukan cara seperti ini. Cara yang dijelaskan pada YouTube tersebut adalah, sebagai contohnya di situ ada satu pohon porang yang sudah keluar tiga tunas. Jadi tunas pertama, tunas kedua, dan tunas ketiga yang muncul secara bergantian. Nah, kemudian saya cari sumber dari YouTube tersebut. Saya ada beberapa di situ memang. Kemudian saya tonton. Jadi dijelaskan di situ begini. Ini sebagai contoh saja. Kawan-kawan petani porang, supaya umbi cepat besar, mari kita potong tunas pada porang. Ini sebagai contoh, ini pohon suwak ya. Mana yang kita potong? Yang kita potong adalah tunas ketiga. Tunas ketiga ini kalau sudah tumbuh, dia lebih besar daripada tunas yang kedua. Tunas kedua ini lebih besar dari tunas yang pertama. Nah, ini. Tapi sebelum kita potong, kita jelaskan, kita pahami, kita ingat lagi pelajaran fotosintesis yang pernah kita dapatkan di SMP maupun di SMA. Ya, gimana sih proses fotosintesis dan apa fungsi dari proses fotosintesis itu sendiri? Oke, di sini ada saya ambil contoh. Ini masih satu keluarga dengan porang, jadi pertumbuhannya kurang lebih tetap sama dengan porang. Ini adalah umbi yang kita tanam dulu. Umbi yang kita tanam, kita masukkan ke tanah, kemudian dia menghasilkan tunas atau pohon. Pohon pertama ini. Nah, pohon pertama ini tumbuh melalui umbi yang kita tanam. Jadi nutrisi pada umbi yang kita tanam itu akan habis untuk pembentukan tunas. Yang awalnya tunas begini. Tunas ini kan belum ada akar, belum bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah. Sehingga untuk pertumbuhan tunas ini diambil dari umbi. Maka umbi yang pertama kita tanam, lama kelamaan dia akan mengkerut. Mengkerut, dan kemudian habis. Karena nutrisi dalam umbi itu sudah diambil untuk pertumbuhan pohon ini. Ketika pohon ini sudah membentuk bunga, membentuk daun, ada pohon, ada daun, udah sempurna. Kemudian akar yang pertama tumbuh seperti akar-akar besar begini, ini juga diambil dari nutrisi dalam umbi. Setelah akar besar ini terbentuk, dia akan mengeluarkan akar serabut seperti ini. Nah, serabut-serabut kecil ini yang akan mengambil nutrisi, mengangkut air dari dalam tanah menuju ke batang. Diangkut, yang namanya alat transportasinya itu zilem. Zilem ini akan mengambil air dari dalam tanah, air yang sudah bercampur dengan unsur hara, diangkut ke batang menuju ke daun. Nah, di daun ini akan terjadi proses fotosintesis. Apa sih itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan melakukan pengolahan makanan. Jadi bukan unsur hara atau air yang dari dalam tanah langsung diserap dibikin umbi, itu bukan. Tetapi harus melalui proses fotosintesis supaya nanti menghasilkan glukosa. Nah, glukosa itulah yang digunakan oleh tumbuhan untuk bertumbuh, berkembang, akan disalurkan ke seluruh batang, ke akar, pembentukan akar baru, pembentukan tunas baru. Nah, itu glukosa ya, hasil dari proses fotosintesis tanaman. Kemudian kalau kita pertanyaannya, kalau tutorialnya kita potong pohon ketiga, pohon kedua,
sisakan pohon yang pertama. Sedangkan daun yang dari tunas pertama yang ini dia sudah mulai menguning karena ada umurnya. Karena umurnya udah paling tua. Kalau kita potong yang ini, seharusnya nih tunas yang kedua nih, di sini terdapat daun yang lebih sempurna, lebih lebar, lebih banyak. Otomatis di sini dia bisa melakukan fotosintesis lebih banyak lagi. Pengolahan makanan, nutrisi yang ada di dalam tanah lebih banyak lagi, lebih cepat. Sehingga dia akan menghasilkan makanan untuk tumbuhan itu sendiri yang disebut glukosa. Nah, sisa daripada glukosa itu akan disimpan dalam bentuk umbi, pembesaran umbi seperti ini. Jadi umbi ini adalah cadangan nutrisi pada pohon porang. Setelah selain untuk pembesaran umbi, dia digunakan untuk penambahan akar, pertumbuhan akar, kemudian untuk menumbuhkan tunas kedua. Kenapa harus tumbuh tunas kedua? Karena dia membutuhkan daun yang lebih banyak lagi untuk mengolah makanan yang lebih banyak supaya pohon itu dikatakan bisa bertumbuh makin besar, makin lebat, makin tinggi. Sehingga dia memerlukan tunas kedua yang lebih besar. Ketika tunas kedua ini sudah berhasil, tanaman akarnya sudah semakin lebar dan dia mampu untuk mengambil atau menyerap nutrisi di dalam tanah lebih banyak lagi, maka dia perlu memunculkan tunas yang ketiga. Tunas ketiga nanti ini akan tumbuh lebih besar daripada tunas yang kedua, sehingga dia bisa melakukan pengolahan makanan sendiri dengan lebih banyak lagi. Nah, pertanyaannya, kalau kita potong tunas yang muda, tunas kedua, tunas ketiga, lalu kita sisain tunas yang pertama, bapak-bapak, supaya dia fokus untuk pembesaran umbi. Loh, Pak Bro, Mbak Bro, memangnya itu pupuk yang diambil akar itu langsung bisa masuk ke sini. Lah terus di mana fungsi kita belajar fotosintesis dulu? Di situ sudah kita ajarkan, sudah diajarkan sama bapak guru, para ahli, profesor bahkan sekalipun mereka mengakui akan hal itu. Jadi kalau misalnya ini kita potong, sedangkan usia pohon tunas pertama ini paling hanya 3 atau 4 bulan. Dia akan dorman, dia akan layu, menguning, kemudian mati. Apa yang terjadi? Umbi akan tetap segini. Padahal kita tanam dulu besarnya hampir sama dengan ini. Artinya kita bukan untung tetapi malah buntung. Jadi mohon untuk dikoreksi dan benar-benar dipahami dengan seksama buat sahabat-sahabat petani porang juga. Untung kawan saya memotong mungkin hanya sekitar 80 sampai 100. Coba bayangkan petani pemula melakukan teknik ini, trik ini untuk tanaman porangnya yang seluas 1 hektar. Yang isinya 30 atau sampai 40 ribu tanaman. Banyak kita maklumi bahwa pertanian porang ini sekarang lagi viral. Banyak orang yang bingung belajar dari mana, akhirnya mereka belajar dari sosial media. Sayang, kalau kita hanya mengejar subscribe, kita hanya mengejar target viewers, like, boleh, itu nggak salah. YouTube itu sangat bagus untuk menebar kebaikan, YouTube itu sangat bagus dan banyak bermanfaat untuk kita semua. Tetapi kalau kita hanya berorientasi pada subscriber, viewer untuk keuntungan pribadi, akhirnya banyak petani-petani pemula yang belajar dari sosmed ini harus menelan kerugian. Oke, itu saja pesan dari saya. Silahkan komen, beri masukan. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share. Tapi kalau di-subscribe, lebih terima kasih. Tetapi bagi saya, subscribe, like itu hanya bonus. Yang penting, tujuan yang utama adalah sampaikan informasi ini sebanyak mungkin untuk petani-petani, terutama petani-petani porang pemula di Nusantara. Terima kasih. Salam petani porang Nusantara.